nggak harus misalkan mancung atau misalkan bibirnya bagus, dagunya bagus apa segala macam, enggak, minimal mandi gitu. Nah, minimal mandi. Iya, minimal wangi ya. Ci, lu nggak mau jadi penyanyi aja? Pengen sih. Ya udah, kalau lu mau jadi penyanyi, udah gue kenalin aja ke saudara gue gitu. Oke. Udah dikenalin ke saudaranya, ternyata saudaranya itu Andika X Peter Pan, ditinggalin karena perempuan lain gitu ya kan. Udah jatuhlah aku di situ di 2019 yang bener-bener ngerasa aduh hopeless banget, tau nggak, yang bener-bener aduh. Seputar sahabat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Seputar Sahabat atau podcast Sebat. Dan hari ini kita udah kedatangan Teh Eci. Hai. Ini buat, mungkin sebagian udah tahu, tapi buat yang belum tahu, Teh Eci ini adalah streamer, dokter kecantikan juga, dan seorang Gymshark. Iya nggak sih? Iya ya. Boleh lah ya, Gymshark, dan juga singer, penyanyi. Iya, betul. Pertanyaanku, emang boleh sekeren itu? Asik ya? Ini tayangnya bulan depan tapi ya, kayak udah garing ya? Udah kayak garing deh ini orang gitu. Bulan depan. Iya, tapi emang boleh sekeren itu ya? Emang nggak boleh? Oh, nggak boleh. Boleh dong. Ya. Tapi sekarang apa nih? Yang kita mau ngomongin duluan apa nih? Kita mulai dari mana? Dokter kecantikan kali ya? Karena kayaknya itu pendidikannya dari situ kan? Pendidikannya dari situ, dari dokter. Kenapa dokter kecantikan? Jadi sebenarnya aku kan dokter kecantikan itu berasal dari dokter umum dulu. Jadi aku dokter umum, ngambil pelatihan kecantikan gitu. Kenapa dokter? Karena sebenarnya itu disuruh sama orang tuaku. Jadi impian seorang ibu gitu ya kan, pengen anaknya ada yang jadi dokter. Ya aku jadi terjebak ke profesi bergengsi itu. Betul. Buat di kalangan orang tua. Iya betul. Jadi ya udah ngikutin keinginan ibu dan Sorry, di orang mana? tua sih. Kedokteran mana? Di Maranatha. Kedokteran umum Maranatha. Tuh. Emang dari kecilnya tapi kan dokter kan nggak bisa disuruh gitu ya kan, emang secara nilai pun menunjang. Iya. Nih istilahnya aku disuruh jadi dokter nggak bisa. Ini anak bodoh gitu. Pasti orang tua gitu. Matematika jelek, IPA jelek, fisika jelek, biologi jelek. Mau jadi apa? Nggak bisa jadi dokter. Nah itu kan berarti emang nilai bagus kan? Kayaknya sih ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bagus. Gitu. Tapi dari kecil emang disuruh jadi dokter? Dari kecil emang disuruh diarahin untuk jadi dokter gitu, ditanam ke dalam alam bawah sadar kalau ini Rasya nanti jadi dokter ya gitu. Jadi dokter, ya udah. Jadi pas dulu tuh sempat pengen jadi psikologi ya, pengen masuk psikologi. Cuman mama ya biasa gitu ya kan, mungkin orang tua zaman aku ya, mereka tuh kayak ya bagusnya profesi, kalau nggak dokter, hukum, insinyur gitu ya kan gitu. Ya udah, kalau di antara 3 pilihan itu ya udah mending dokter sih. Gitu. Banyak les dong. Dulu tuh enggak ya, SMA les pelajaran, SMP juga les pelajaran, biasalah kayak gitu. Buat tuh. ujian aja. Gitu sih. Oke. Nah, terus sekarang dokter kecantikan. Tadi kan dokter umum. Iya, betul. Dokter kecantikan ini apa sih, kayak spesialis kah atau apa sih kayak kalau dokter kecantikan tuh? Kalau dokter kecantikan, apa yang harus ditempuh untuk jadi dokter kecantikan? Yang ditempuh itu pelatihan sih. Jadi aku dulu pelatihan 1 bulan di Jakarta, abis itu magang sama 6 bulan di Bandung gitu. Jadi memang dia kayak kursus khusus gitu. Sekarang ada sertifikasinya juga untuk dokter estetik gitu. Ada sertifikasi internasionalnya. Gitu sih kalau jadi dokter kecantikan. Dan kenapa aku jadi dokter kecantikan? Karena memang seneng sih, tindakannya seru gitu. Jadi banyak tindakan gitu. Dan juga cuannya juga seru. Lagi gede banget nggak sih kecantikan ini, produk-produk kecantikan? Memang gitu. Skincare lokal mulai menjamur, banyak brand baru gitu kan ya? Skincare, terus treatment laser, peeling, botox apa segala macam gitu. Ya. Sejak kapan, by the way, dokter kecantikan? Dari 2020, udah 3 tahun. Pandemi dong? Pandemi akhir Desember 2020. Oh iya, baru masuk pandemi dong? Baru masuk pandemi, betul. Iya. Dan setelah itu memang kayaknya dunia kecantikan agak booming. Iya kan? Jadi yang kayak banyak brand-brand kecantikan, terus laku keras. Laku banget gitu. Produknya. Pengen cantik ya, orang-orang pengen cantik, pengen menarik. Ya jadi bersaing aja sih, apalagi Bandung kan salah satu kota besar juga, Jakarta juga gitu ya. Medan, Surabaya itu banyak banget klinik-klinik kecantikan. Jadi emang ngejar cuan dari situ karena memang pasarnya lumayan gitu. Orang-orang kan nggak diklaim sama BPJS juga kan, kalau misalkan itu kan diklaim BPJS. Kalau misalkan kita mau cantik, mau ngerubah wajah apa segala macam, nggak diklaim sama BPJS gitu. Jadi memang
income ke saya juga lumayan gitu. Apa yang sekarang di-handle tuh as dokter kecantikan tuh apa? Aja. Nge-handle kalau yang standar mungkin yang standar itu kalau untuk pasien-pasien yang nggak pengen 3D, nggak pengen ngubah mukanya jadi kayak Korea-Korea gitu, itu peeling, laser biasanya. Itu Peeling tuh apa sih? peeling itu ngangkat sel-sel kulit mati gitu. Oke. Jadi biar ngilangin kusam, biar kulitnya glowing. Ya sama kayak skincare lah gitu, macam skincare. Terus laser, kalau pernah dengar laser itu juga booming, itu buat ngurangin flek gitu, ngilangin bekas-bekas jerawat, kayak gitu sih. Tapi di luar itu yang memang tindakannya seru, yang aku bilang seru dan banyak orang pengen gitu ya, banyak cewek-cewek zaman sekarang gitu pengen itu filler itu buat mancungin hidung, buat ngebentuk bibir biasanya, buat bikin V-shape gitu yang bener-bener sampai lancip gitu, atau misalkan bikin rahang lebih. Itu bukan ini ya, bukan plastic surgery, itu nggak masuk ke situ ya? Sebenarnya plastic surgery ada, cuman itu di handle ya sama dokter bedah plastik. Gitu. Oke. Kalau sama dokter estetik kita ngubah wajah, tapi ini jatuhnya sementara gitu. Kalau bedah plastik kan Kalau filler itu sementara ya? Sementara. Nanti Ada umurnya? Ada umurnya, biasanya Berapa lama? setahun udah hilang gitu, kurang lebih setahun. Maintain? Harus di-maintain? Harus maintain, kalau misalnya tetap mau mancung ya maintain terus gitunya. Nanti ada touch up per 6 sampai 7 bulan kayak gitu sih. Mahal ya? Mahal ya kecantikan? Memang, Ketolong nggak sih ini? Gitu. Ketolong nggak sih ini? Bisa. Walaupun sulit tapi bisa gitu ya? Bisa gitu. Bisa ganteng sebenarnya lagi kalau duitnya banyak bisa. Tapi memang kan gitu ya, orang tuh kan banyak yang beredar gitu ya kan, ya di Twitter quotes gitu ya kan, sebenarnya nggak jelek gitu, cuman miskin aja gitu. Gitu kasarnya begitu gitu ya kan. Aduh, emang kayak gitu kan gitu. Gua nggak jelek, Kalau emang kita duit miskin. banyak, ya kalau kita duit banyak tuh bisa merawat diri gitu ya kan. Nggak harus misalkan mancung atau misalkan bibirnya bagus, dagunya bagus apa segala macam, enggak, minimal mandi gitu. nah minimal mandi, iya minimal wangi ya. Wangi gitu ya. Udahlah, jangan lanjutin ya, apa minimal wangi lah. Iya. Minimal gitu. wangi. Itu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih? Merawat diri harus mahal nggak sih? Atau sebenarnya ada kok kalau nggak harus mahal gitu? Merawat diri nggak harus mahal kok sebenarnya. Kalau misalkan kita punya masalah kulit yang akne, yang bener-bener jerawatnya parah gitu ya kan, itu biasanya berasal dari bisa genetik, bisa dari makanan. Jadi gimana cara merawat diri yang murah itu sebenarnya dari diri sendiri ya, dari diet. Jadi makanan tuh jangan yang minyak-minyak gitu, jangan terlalu banyak gula. Terus harus banyak minum air putih gitu. Terus ngaruh juga kan ngerokok, minum alkohol, itu segala macam, itu kan bikin ini ya. bikin kulit tuh kusam gitu. Oh, iya? Jadi ngerokok, minum alkohol ya. Terus makanan-makanan yang berminyak yang enak-enak tuh, makanan enak tuh. Sebenarnya itu yang bikin jerawat, bikin Tapi masih makan gitu, Pak? gitu. Saya sendiri masih, tapi gula udah dikurangin sih, gula. Gula ya, gula jahat ya. Gula itu jahat banget memang, apalagi ke kulit. Ternyata aku pas sama di dunia estetik, ternyata gula itu megang peran yang lebih besar ketimbang gorengan. Estetik? Iya, jadi selama aku di dunia kedokteran kecantikan ya, gitu. Gula, larinya kemana ya gula tuh? itu gula tuh bikin jerawat, jadi dia meningkatkan peradangan. Jadi ya itu, jadi kalau kita banyak makan manis bisa jadi sakit-sakit badan. Terus peradangan itu kayak akne itu sebenarnya radang kulit gitu. Jadi kulit kita meradang. Bisa jadi juga dari konsumsi gula berlebihan? Iya, dari gula gitu. Gula emang kemana-mana. Terus jadinya kusam, terus jadinya kayak kalau apa ya, pori-pori bisa besar juga, bisa minyakan juga kulitnya, itu sebenarnya dari gula gitu. Lebih parah ketimbang gorengan. Oh iya? Itu sih yang aku tahu. Ada sih, aku ada yang salah satu yang bikin aku sekarang nge-gym, cek itu. Ada temen lah yang selalu posting tentang gula tuh, jahatnya gula. Dan usahakan untuk menghindari gula ya, sesekali boleh kalau emang susah banget ngilangin, tapi betul. ya usahakan hilang lah itu gula ya. Gula itu sih yang paling penting, jadi memang harus nge-cut gula. Soalnya ya sekarang tuh makanan banyak yang manis ya kan, es krim lah, kue-kue juga kan manis semua. Terus minuman-minuman kemasan yang dijual di minimarket gitu ya kan, itu juga kan sebenarnya kalau kita lihat kandungan gula itu banyak banget. Dan jadinya emang susah gitu kalau misalkan mau hidup sehat, ya banyak minum air putih aja sih. Air putih juga penting gitu.
Kalau aku masih banget minum gula, bukan masih banget sih, kayak misalnya kalau lagi butuh kayak misalnya pagi nih biar rada kencang nih kerja, minum gula dulu. Ya entahlah minum mungkin kayak susu apa atau kopi-kopi kemasan itu. Iya. Suges atau emang beneran? Sebenarnya emang bener karena memang gula itu yang dibakar dulu kan sama badan. Jadi memang itu salah satu bentuk energi yang akan dipakai sama badan terlebih dulu sebelum nanti pakai lemak di badan gitu ya kan. Badan tuh ngebakar gula dulu. Jadi memang betul gitu kalau misalkan kita konsumsi gula jadinya memang lebih seger jatuhnya gitu. Cuman memang kalau misalkan kita konsumsi gula sesekali itu nggak masalah. Tapi kalau sepanjang hari minum yang manis, makan yang manis, nah itu gula tuh bakal numpuk jadinya nggak kebakar gitu. Apalagi kegiatan juga nggak lagi duduk doang gitu kan, emang buat yang kerja duduk doang gitu kan, komputer. Udah itu nggak baik sama sekali lah. Terus memang kan penyakit diabetes kan itu juga penyakit yang menjalar kemana-mana dari gula lagi itu. Diabetes, Iya. Dari diabetes itu kemana-mana, bisa ke syaraf, bisa ke jantung, ke otot, ke sendi gitu ya kan. Ya banyak yang sakit diabetes terus komplikasi kemana-mana gitu ya. Memang gitu sih sebenarnya dari gula. Nah selain gula itu yang penting itu konsumsi air putih juga harus cukup, harus minimal 2 liter sehari gitu ya kan. Itu bantu buat proses penyembuhan jaringan apapun di badan gitu ya, kulit ya, organ apa segala macam. Jadi air putih itu penting juga. Kemarin gitu sempat masuk rumah sakit, aku masuk rumah sakit gara-gara kurang minum air putih. Iya. Kurang minum air putih, fatty liver. Wah, iya. Itu apa tuh? Maksudnya kenapa? Itu pembengkakan dari hati. Jadi pembengkakan hati, menumpuk lemak di situ biasa karena ya makan makanan berlemak, bisa karena konsumsi alkohol berlebih gitu ya kan. Dan memang metabolisme itu kan dibantu sama air putih gitu yang tadi saya bilang ya. Kalau untuk penyembuhan jaringan itu memang penting, butuh air putih itu untuk penyembuhan jaringan. Nah makanya bisa kemana-mana, bisa ke fatty liver juga, bisa ke nyeri sendi gitu ya kan, bisa ke jadi kulit muka ya, kalau apalagi aku kan di bidang kecantikan ya, jadi wajah tuh jadinya kusam, jadi berminyak karena kurang hidrasi juga gitu sih. Iya, penting tuh air putih tuh. Nah, tapi ini sekarang kita jadi sangat fokus di dunia kesehatan nih kayaknya nih ya. Kenapa akhirnya malah emang hobi aja streaming ini atau gimana? Streaming itu iseng awalnya. Jadi mungkin karena pandemi ya 2020 tuh, karena pandemi terus baru resign kerja di 2019 tuh. Jadi selama setahun tuh nyari kerja kan susah ya, apalagi pandemi. Tapi kalau untuk dokter memang gampang, jadi kerja di klinik. Cuman saya karena nggak bisa jauh dari orang tua, kan dulu tuh masih buka banyak rumah sakit yang khusus COVID kan. Karena nggak bisa jauh dari orang tua, jadi otomatis nyari kerja di klinik-klinik yang deket-deket aja gitu. Sedangkan kerja di klinik memang itu kurang untuk membantu finansial. Jadi memang apa ya kegiatan jadi dokter umum di klinik kecil. Sorry nih kalau kita bicara dokter, profesi dokter, tajir lah nih orang gitu. Enggak, kalau dokter umum ya. Kalau dokter spesialis iya, karena memang mereka kan bayarannya beda gitu. Kalau dokter umum ya, aku ngasih bocoran aja nih, di klinik umum tempat aku kerja dulu itu per pasien itu untuk BPJS itu 3.500 rupiah. Kalau untuk BPJS, kalau untuk pasien umum di 7.500 gitu. Iya. Tapi itu di luar itu ada uang duduk. Jadi uang duduk per shift itu 8 jam di 110.000 per 8 jam. Iya. 110.000. Iya. Ditambah yang tadi 3.500, 7.000. Iya, gitu. Kalau pasien banyak ya banyak cuannya gitu ya kan. Tapi kalau misalkan pasien lagi sedikit gimana? Apalagi dulu zaman Covid banyak yang takut ke klinik justru. Iya. Lebih suka beli produk gitu ya kalau ngomong kecantikan ya. Kalau dulu pas zaman Covid ya, pas jadi dokter umum nih. Oh iya, dokter umum ya. Dokter umum di klinik. Pasien-pasien tuh banyak yang nggak berani ke klinik gitu ya kan, nggak berani ke rumah sakit karena takut kalau keluar terekspos Covid kan. Jadi mereka banyak diem di rumah gitu. Paling ke apotek beli obat gitu ya kan. Atau dulu tuh masih zaman lagi booming-boomingnya kayak konsultasi online kayak gitu. Jadi banyak pasien jarang ke klinik justru. Jadi banyak pas aplikasi juga kan sekarang. Dulu tuh pas zaman awal Covid tuh aku sehari bisa nggak ada pasien sama sekali gitu. Terus 8 jam shift gitu 110.000 gitu ya kan. Jadi kurang memang di saat itu. Jadi aku nyari-nyari tahu nih apa ya, gimana ya, ngapain ya gitu ya kan. Apalagi untuk mengisi waktu luang kan stres juga, nggak bisa kemana-mana gitu ya.
dulu ada mantan ya, dulu tuh masih kontak-kontakan sama mantan udah putus gitu ya. Sering main bareng tuh, main Mobile Legend. Dia nyaranin buat sih daripada lu main game doang terus lu lumayan nih maksudnya mainnya jago gitu ya kan. Mending streaming aja sekalian. Siap, gitu. jago. Kayaknya menurut pandangan mantan gitu ya kan. Kalau saya sih merasa biasa aja lah mainnya gitu. Terus berarti sebenarnya streaming ini pun untuk nyari tambahan. Iya, betul. Fokus awalnya, motif awalnya nyari tambahan. Iya, betul gitu. Senambah itu streaming. Dulu awal-awal streaming lumayan. Jadi awal-awal tuh kayak lumayan karena belum terlalu banyak yang nonton kan. Tapi lama-lama udah mulai terkenal tuh lumayan banget karena dulu aku bermodalkan duduk di bawah gitu, ngampar pakai PC adek gitu. Terus handphone seadanya. Sekarang handphone udah ganti iPhone khusus buat streaming. Terus ada Elgato juga kan khusus buat nge-mirrorin device iPhone. Terus udah punya setup PC sendiri, udah lengkap beserta meja dan dari mulai sampai akhirnya punya setup itu tuh berapa lama? 7 bulan. Itu sebentar dong. Iya. Maksudnya kayak berarti dari tidak terkenal menjadi terkenal itu cukup singkat ya? Cukup singkat gitu. Dalam waktu 7 bulan alhamdulillah gitu. Gitu sih kalau untuk streaming ya. Awalnya iseng terus lama-lama tuh kayak seru juga pas awal nyoba kan. Seru juga ternyata streaming gitu. Kita komunikasi sama orang-orang gitu ya kan. Terus nambah ternyata dunia streaming tuh kayak gini loh. Selama ini kan cuma nonton-nonton doang ya gitu ya kan. Ternyata saya juga punya passion di streaming gitu. Lama-lama diseriusin jadi sebuah kegiatan yang memang kan mungkin dulu masih iseng-iseng jadi jadwal masih bolong-bolong gitu. Kalau sekarang ya udah jadi jadwal rutin aja gitu. Emang dari awalnya suka nonton streaming, game streaming? Dulu karena pandemi nggak ada kerjaan, jadi suka nonton streamer pro player Mobile Legend dulu tuh. Gitu. Sampai sekarang masih Mobile Legend? Sampai sekarang masih main Mobile Legend, tapi ada tambahan game-game PC gitu. Dulu tuh memang terbatas hanya di game handphone karena alat buat main game cuma itu aja gitu. Sekarang nambah PC? Iya, nambah PC. Berarti emang dari dulunya emang suka main game? Dari kecilnya? Dari kecil, iya. Dari SD karena aku sebenarnya 4 bersaudara. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Adik aku yang paling kecil cewek, tapi dia baru lahir tahun 2003. Sisanya itu seumur hidup aku sampai 2003 itu tuh aku 3 bersaudara dan cowok semua gitu kecuali aku. Jadi dulu tuh ngikut abang ke warnet, ngikut adik ke warnet, ya udah ngikut main game aja sama mereka gitu. Oh iya, maksudnya kecilnya diisi dengan main di warnet? Iya, main di warnet bertiga, itu quality time aku sama abang sama adik gitu. Ini juga push rank yang sampai jam malam itu apa sih? Paket malam? Enggak sih, dulu tuh nggak paket malam, tapi paket siang kalau libur biasa weekend gitu atau pas libur. Main apa dulu di warnet? Dulu main CS 16. Ya. Main CS 16 terus sempet main Dota, cuman nggak terlalu suka dulu tuh gitu kan. Jadi banyaknya main CS, main The Sims juga gitu ya kan, main The Sims di warnet. Terus main apa lagi ya dulu tuh? PB itu pengganti CS kan sebenarnya. Iya, main PB, terus main COD gitu. Waktu itu serius mainnya? Karena waktu itu tuh zaman CS PB itu orang-orang serius banget. Iya, serius. Ya, kan? Lumayan serius sih dulu pas kecil karena main sama abang kan maksudnya aku termasuk perempuan yang kompetitif ya karena cewek satu-satunya kan nggak pengen kalah dari abangnya, nggak pengen kalah dari dia. Jadi dulu emang lumayan serius gitu main CS. Main PB itu nggak terlalu serius karena PB kan banyak beli ya gitu ya kan, banyak beli ini itu gitu ya kan dulu. Jadi lebih ke CS 16 terus ya game-game tembak dan perang lainnya sih dulu tuh mainnya gitu. CS tuh sampai ikut lomba-lomba gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak, cuman gue jago nih gitu aja ya, mau ngejar jago aja lah gitu ya. Jago. Iya. Terus habis itu, tapi konsol sempat main? Konsol PS gitu? sempat main gitu, karena ya abang suka gitu, maksudnya abang selalu beli konsol terbaru, tapi aku mentok di PS2 yang tipis. Nah udah, abis itu nggak pernah beli konsol lagi. Dulu tuh suka main sama abang gitu, main PS. Mainnya Final Fantasy, Harvest Moon, kayak gitu. FF berapa? Segitu? FF yang, aduh aku lupa 8. itu FF berapa, tapi yang cewek Jagoannya semua siapa? tahu nggak sih? X2. Yang Princess ya itu. X2. Itu Final Fantasy 10 tapi yang kayak lanjutannya. Iya, itu Yuna. Karena aku Yuna. Mungkin karena aku cewek ya, jadi wah seneng nih ada sosok cewek juga gitu player di game. Yuna, Riku gitu ya. Lucu. Tapi main FF lainnya main?
FF lain main saat masih pas di PS1 main gitu, PS2 juga main semua FF. FF8 dong berarti. FF8 ya, FF8, cuman FF7, FF9. 7, 8, 9 ya main. Cuman udah habis itu setelah PS udah nggak main lagi sih FF. Yang di PC juga nggak main. Iya, iya. Udah berubah jenis gamenya gitu. Kalau sekarang mainnya? Sekarang mainnya Mobile Legends yang utama ya, Mobile Legends, terus CS:GO CS:GO, ya, sama game-game horor. Sekarang tuh lagi nyobain game-game horor. Kemarin tuh lagi main Outlast 1, Outlast 2 udah beres. Sekarang ada Outlast yang multiplayer kan, Outlast Trial. Terus Resident Evil juga aku main yang 7. Ini tuh yang ini ya, yang malam Jumat gitu ya mainnya ya? Iya, aku emang ada hari khusus dalam seminggu tuh namanya malam Jumat jantungan. Jadi setiap malam Jumat jam 9 atau jam 10 aku main game horor gitu. Tapi aman tuh. Maksudnya emang suka aja dan nggak ada masalah? Sebenarnya dibilang suka sih gitu main game tuh. Cuman untuk game horor kan suatu beban ya gitu, karena bener, capek sendirian nggak mainnya? Iya, Sendirian kan? sendirian, capek sebenarnya mainnya. Tapi kan orang-orang pengen lihat Eci kaget gitu. Aku terus udah gitu aku orangnya kagetan banget, gampang banget kagetan ya. Misalkan tingkat kaget orang tuh cuma segini ya, aku tuh bisa 2 kali lipat, 3 kali lipatnya gitu ya. Teriak gitu. Iya, teriak, udah teriak cepet kaget aja udah. Denger notif sawer aja bisa. Tapi capek bisa banget nggak sih itu? gitu. Sumpah, Capek. aku main nih Resident Evil, nggak sanggup, jantung tuh nggak kuat gitu. Kayak udahlah capek banget di badan gitu. Iya, memang capek. Iya kan? Iya. Tapi akhirnya ya udahlah nyari duit gitu ya kayaknya. Ya. Gitu. Tapi sekarang itu tuh ya, yang salah satu yang paling rame adalah si malam Jumat jantungan. Ya, itu salah satu yang Itu paling trafficnya paling tinggi tuh. Trafficnya sebenarnya sama aja sih, cuman memang pasarnya agak beda gitu ya. Kalau Mobile Legends ya banyaknya orang yang main Mobile Legends nonton gitu. Kalau aku main CS:GO ya yang main CS atau game-game FPS mereka nonton. Kalau malam Jumat itu biasanya memang umum aja gitu, orang-orang misalkan nggak main game juga mereka pengen nonton yang serem-serem nih nonton gitu. Iya sih, sejujurnya aku agak nggak ngerti dulu ya ngeliat anak kecil tuh nonton streamer. Ngapain sih nonton orang main game? Kenapa nggak lu yang main game gitu? Iya. Tapi setelah aku sadari, aku pernah dulu beliin saudara kaset Resident Evil karena aku nggak sanggup mainnya. Udah, ini gue beliin, lu tamatin, gue nonton. Dan ternyata menyenangkan gitu. Ngeliat dia kaget, aku pun ikut kaget gitu. Dan menyenangkan aja. Iya, emang seru kalau nonton game-game horor tuh. Streamer-streamer yang main horor emang seru gitu ya kan. Sama kita juga masih aman hatinya gitu. Cuman emang nggak aman aja sebenarnya kalau yang jadi yang main gitu ya kan. Apalagi belum pernah main game itu terus nyobain pertama kali udah itu. Jadi setiap malam Jumat pasti agak ekstra tuh ya, Agak lelah ekstra, tuh ya. Iya. Ada momen dimana aku mulai streaming itu dengan tarik nafas dulu, banyak membuang waktu dulu gitu, karena aku streaming 2 jam ya, jadi bisa aja setengah jam aku tuh ngalor ngidulin waktu aja gitu, nunggu waktu berlalu dulu setengah jam baru, ayo udah kita main gitu, karena capek, memang sejujurnya capek tapi seru itu sih. Ya, aku juga kalau udah terlalu intens gitu, sebuah game terlalu intens, apalagi horor gitu ya, kayaknya akhirnya lama tamatnya, karena kebanyakan istirahat. Betul. Terus ada yang kayak, aduh yang ini bosnya serem banget lagi, aduh capek banget lawan bos ini. Sejujurnya aku main FF7 remake, bos terakhir Sephiroth, nggak kelar sampai sekarang. Karena itu lama banget, lawan bos itu lama banget, kayaknya setengah jam lebih. Terus capek main ini, capek, terlalu intens gitu. Dan kita harus baca pola kan. Oh dia gini serangannya nih setelah yang gini, udah cukup. Udah nggak usah tamat. Padahal sebenarnya kayaknya bisa sih ditamatin, cuman udah nggak usah lah. Capek banget. Jadi menyerah. Udahlah, mudah menyerah anaknya emang. Ya, tapi terus kalau streaming gitu kan emang tingginya di malam nggak sih? Malam betul. Sampai tengah malam gitu ya? Sampai tengah malam. Sekarang streaming jam berapa? Aku streaming biasanya jam 9 atau jam 10 startnya. Terus berakhirnya itu jam 12 atau jam 1 gitu. Itu kalau di weekday. Biasanya weekend bisa aku panjangin lagi tuh sampai jam 2. Maksudnya kan dokter nih, kan nggak sehat ya? Iya kan? Sadar kan akan hal itu kan? Sadar, betul, Ya. sadar. Terus? Jadi, karena memang aku ngerasa itu pola hidup yang nggak sehat, udah gitu. Karena aku kalau jaga klinik kecantikan juga kalau pasien lagi banyak, otomatis makan juga jadi telat gitu. Jadi sekarang aku lagi nyoba buat nge-gym. Sebenarnya udah setahun sih aku nge-gym gitu. Nyari kegiatan yang sehat di antara kegiatan aku yang tidak sehat gitu sih sebenarnya. Tapi jadi ini ya, sebelum nge-gym sempat jadi masalah nggak? Dengan begadang,
Jadi memang kerasa badan tuh gampang ngedrop gitu. Iya lagi ya. Jadi kerasa pagi-pagi kok anget ya badan gitu ya kan. Padahal perasaan ini deh, perasaan nggak terlalu capek gitu ya. Kerja juga masuk pagi? Pagi, kerja pagi. Tidur terus kurang. biasanya, tidur kurang. Makan Sore telat nge-gym, lagi. iya. Kadang aku juga bangun tuh suka mepet-mepet gitu kan karena malamnya kurang tidur. Iya, jadinya tuh cepet drop gitu. Terus jadinya mageran. Jadi kalau misalnya Iya, aku iya, mager gitu ya kan. Kalau hari libur juga mager kemana-mana. Jadi aku ini kayaknya butuh olahraga deh biar maksudnya biar lebih seger gitu badan tuh. Memang kerasa dulu tuh aku suka lari zaman SMA sampai kuliah. Jadi rutin lari 3 kali seminggu dan memang seger, badan seger, tidur juga jadi nyenyak apa segala macam. Lebih cepat gitu. ngantuk karena capek kan sebenarnya. Iya gitu. Jadi abis itu karena kuliah lumayan sibuk berhenti itu udah nggak pernah lari lagi. Nggak ada temen ya? Nggak ada temen juga. Iya. Jadi ya udah aku ngerasa oh ya ini harus mulai olahraga gitu. Ya udah jadinya nge-gym gitu. Kenapa gym yang dipilih? Gym itu karena kalau tempat kan kita bisa milih ya, maksudnya tempat-tempat yang PW gitu ya kan. Terus biasanya gym kan ada orang lain gitu, ketimbang aku lari sendiri gitu ya kan, di track lari kan nggak ada temennya. Kalau gym bisa kita make friends gitu di sana gitu sih. Kalau nge-gym udah gitu bayar pula ya. Jadi Iya, nggak iya. mau. Iya, iya, jadi kan, ya udah keluar duit lagi nih udah gitu. keluar Masa duit enggak gitu ya? Udah. Tapi jujur dulu aku tuh agak anti sama gym. Karena image-nya kalau buat laki gitu kan ya. Iya. Iya, dan bener pernah ditarik ke toilet dulu, ke shower. Ditarik ke shower. Waktu SMA. Ribet. SMA nyobain kan, jadi trial, jadi om nge-gym terus diajakin, terus ikut, ya udah namanya anak SMA gitu pertama kali, dan waktu itu gym tuh buat orang dewasa kalau dulu karena Iya. anak-anak seumuran, karena di gym tuh mahal, image Iya. itu mahal kalau Iya, dulu betul, kan. Betul. Terus ikut pas lagi mau ke locker ada yang narik, terus apa nih gitu, Oh, iya? bingung. Iya, sejak itu takut gym. Udah gitu pada masa itu ada yang kayak secara outfit tuh ngasih tahu banget gitu. Ya, sejujurnya agak takut jadinya setelah itu. Dan akhirnya ya kalau olahraga itu harus olahraga permainan gitu yang kayak futsal, basket gitu. Dan kalau nggak itu nggak mau. Pandemi datang. Nggak ada olahraga sama sekali, nggak bisa main sama temen-temen. Udah berat meningkat, berat badan meningkat. Iya. Terus apa ya. Udah akhirnya nyerah juga, akhirnya nge-gym. Tapi ya sangat membantu sih ya. Iya memang olahraga tuh membantu. Apalagi ya aku juga dari dulu kan suka olahraga ya. Dulu SMA kuliah juga futsal. Oh iya. Iya. Ini karena laki semua kali ya saudara-saudara Iya, ya. betul. Ini kan anak kedua. Iya, Abang kedua, laki, adek laki. Ada yang cowok laki. Ada perempuan, ada yang bungsu, dia Gitu perempuan, juga? tapi dia enggak sih, dia enggak Lebih feminin. Lebih feminim gitu ya. Kalau yang bungsu, mungkin karena ngikutin teman-teman kan, Iya, teman-teman iya, banyaknya iya. cewek gitu. Kalau aku karena memang tumbuh besar gitu ya kan dengan adik dan abang deket sama mereka kan, ya udah jadi. Dan ya mereka juga gitu. olahraga, main futsal Iya, gitu-gitu. gitu olahraga juga gitu. Abang Main futsal sama siapa? dulu tuh main futsal ada timnya sendiri pas SMA sama. Oh, tim cewek. Iya, sama kuliah gitu. Kuliah juga ikut klub futsal juga pas di Nice, Marnat nice. tuh. Apa? Posisi apa? Back. Oh, siap. Jago nekel gitu lah ya. Iya. Nah, itu karena nekel itu aku cedera lutut sebenarnya. Oh, beneran. Iya, beneran cedera lutut. Jadi pernah Apa? di-tackle sama lagi pertandingan antar fakultas. Jadi kedokteran lawan teknik. Saat itu kayaknya mungkin image cewek-cewek teknik Marnat kan memang lumayan galak tuh. Udah diperingetin sama senior gitu, hati-hati sama anak teknik gitu ya kan, karena memang kasar mainnya. Kebetulan ya ternyata di pertandingan itu aku di sliding. Kena tackle gitu, kena sliding gitu, kena lutut. Abis itu jadi nggak bisa lanjutin main kan. Tapi namanya juga anak kuliah ya saat itu tuh. Ya udah nanti juga sembuh, Apa lututnya kenapa? Robek meniskus. Jadi si Kalau meniskus itu mana sih? Meniskus itu jadi sendi lutut kan diantaranya tuh ada bantalan. Bantalannya sobek gitu pada saat itu. Oh iya. Cuman aku nggak periksa saat kuliah gitu karena ngerasa ya nanti juga sembuh. Namanya juga anak muda ya. Iya. Nggak punya uang juga, nggak mau ngerepotin orang tua kalau sampai harus ke rumah sakit. Ya udah, selama masih bisa jalan ya udah gitu ya kan. Baru kerasa pas mulai nge-gym. Tiap kali Sekarang ini dong? Iya, pas tiap kali squat kenapa bunyi lama-lama bengkak tuh radang gitu. Akhirnya periksa ke orto. Karena dia langsung tulang ketemu tulang gitu ya? Karena memang bukan tulang ketemu tulang tapi bantalannya nggak sebagus dulu lah gitu. Oh, bantalannya masih?
bantalannya masih ada, cuman karena Iya. dia sobek jadinya cacat lah jatuhnya gitu. Itu yang ini bukan sih, yang kalau pengobatan itu kayak disuntik, diisi lagi gitu bantalannya, bukan itu ya? Itu beda lagi. Itu beda lagi itu apa? biasanya peradangan sendi karena bantalannya itu cairannya berkurang, biasanya karena usia. Atau jadi tipis karena usia gitu ya kan. Kalau aku masalahnya karena sobek, nggak diobatin, jadi dia penyembuhannya nggak bagus gitu. Kayak orang misalkan patah tulang terus didiemin kan jadi bengkok Iya. gitu. Nah iya karena itu. Iya nih aku juga nih, nggak bener nih ini Oh iya? Jadi Sempat kayak jatuh terus gini lah ya, terus nggak dia. Iya. Terus entahlah kenapa dibawa ke urut-urut yang sembur itu loh. Apa sih beras kencur, semua bismillah, buah gitu kan? Enggak lagi, udah sampai tua nih begini nih. Nggak bener-bener. Terus ini juga ACL, robek sih tapi bukan ACL, putus. Iya. Itu emang nggak bisa ya? ACL juga biasanya operasi sih kayak gitu tuh. Kalau udah masalah lutut tuh operasi gitu sih. Nice. Untuk Futsal, olahraga. ya, itu olahraga ya. Iya. Dan akhirnya sekarang aktif berolahraga, yang juga akhirnya menunjang pekerjaan sebagai streamer. Iya betul, yang membantu biar nggak cepet capek. Ya. Tapi kan ada juga nyanyi tadi, singer. Itu baru-baru saja atau emang dari dulunya udah penyanyi? Sebenarnya dari kecil tuh suka nyanyi, jadi dari kecil senang nyanyi, sering ikut lomba-lomba karaoke, suka didaftarin sama mama lomba-lomba karaoke. Pas aku kecil tuh malu gitu ya, nggak mau tapi ditarik gitu ya udah ikut lomba gitu ya kan. Tapi memang senang nyanyi gitu dari dulu tuh. Jadi dari kecil seneng. Kecil nih apa? SD? Dari SD, SMP, SMA enggak gitu ya. SMA enggak pernah ikut lomba nyanyi. SMA tuh fokus buat masa depan lah gitu ya kan. Jadi memang SD, SMP sering diikutin lomba-lomba karaoke kayak gitu. Dan karena dulu nggak ada tempat buat diseriusin ya. Jadi ya udah sekedar lomba-lomba aja gitu ya kan. Les juga sempet tuh SMP les vokal, tapi nggak ada tempat untuk ya udah aku pengen serius jadi penyanyi gitu ya kan, nggak ada linknya juga. Circle-nya juga nggak ke situ, Circle-nya nggak ada juga yang nggak ngajak ke situ. ngeband. Iya, nggak ada. Jadi ya udah dilewati begitu saja. Taunya kebetulan ada temennya temen denger aku nyanyi, lagi iseng-iseng genjreng gitar gitu ya kan. Terus Di mana nih? Genjreng gitar iseng-iseng di mana? Ada di coffee shop, salah satu coffee shop di Bandung lah gitu ya. Oh, oke. Lagi iseng-iseng aja nyanyi, tiba-tiba temanku nyeletuk, "Ci, lu nggak mau jadi penyanyi aja?" Pengen sih. Ya udah kalau mau jadi penyanyi udah gue kenalin aja ke saudara gue gitu. Oke. Udah dikenalin ke saudaranya, ternyata saudaranya itu Andika X Peter Pan dulu tuh. Oke, ya. Ya dia juga punya artis beberapa artis yang lagi nyari vokalis, ternyata udah nyambung, udah langsung jadi vokalis band. Sejak sebelum bulan puasa kemarin. Oh, baru. Tahun ini baru banget. Iya, baru banget gitu. Udah ada single dong berarti. Single udah ada, tapi masih vokalis yang lama. Judulnya tuh Kehendak Semesta, itu ada di Spotify, ada di YouTube, bisa dicari lah gitu di platform musik gitu. Cuman sekarang lagi ngegarap mini album. Nanti ada 6 lagu mini album, itu insya Allah akhir tahun rilis. Ini lagi proses nih. Lagi proses. Kemarin baru rekaman 3 lagu di Karawang. Nanti 3 Wow, lagu lagi gitu. Karawang ya. Iya. Nah, Teh Eci, Iya. kita ada segmen namanya Kabar Warga, di mana tadi kita tuh udah ngepost question box di Instagram, di Insta Story, untuk followers yang mau nanya-nanya. Oh, iya. Ini sekarang udah ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama yaitu dari @andriuswin. Bagaimana kakak bisa membagi waktu pekerjaan, hobi, dan kegiatan kakak tersebut? Iya lagi, itu penting sih. Itu susah sih. Iya sih, padet sih memang gitu. Aha. Cuman alhamdulillah tempat kerjaku itu jadi dalam seminggu aku kerja di klinik kecantikan itu cuman 3-4 kali dalam seminggu. 3-4 kali dalam Ya, seminggu. jadi memang waktuku kosong kan lumayan banyak ya. Jadi bukan cuma weekend 2 hari gitu ya. Jadi itu lumayan bisa membantu membagi waktu dari pekerjaan. Terus kalau untuk hobiku kan nge-gym ya. Aku nge-gym memang 4 kali seminggu gitu. Oke. Jadi 4 kali seminggu ya, ada hari dimana aku pulang kerja aku nge-gym, ada hari dimana di saat aku libur aku nge-gym gitu untuk membagi. Terus kegiatan aku streaming juga kan itu malam ya. Jadi memang ada hari dimana yang benar-benar panjang gitu. Paginya kerja, pulang kerja itu langsung nge-gym sampai jam 7 sampai jam 8, jam 8 Pulang nge-gym? Iya. Streaming lagi. Iya, pulang nge-gym lanjut streaming gitu sampai jam 8. Capek tahu itu. Lumayan capek. Sumpah itu capek. Sumpah capek banget itu. Apalagi kalau kayak habis kerja berapa jam kerja? Kerja 8 jam.
Masuk jam? Masuk jam 8 sampai jam 5 sore. Pulang nge-gym. Iya, pulang nge-gym. Ngantuk kan udahannya? Capek, ngantuk gitu. Iya. Apalagi awal-awal yang Iya, masih awal-awal. lagi doms-domsnya kan Betul, tuh. iya, Badan linu, besoknya juga sakit kan, malah sampai nggak bisa, susah berdiri, susah jalan gitu. Terus cuman ya tetep ya dalam hati tuh karena aku pengen nge-gym karena memang pengen sehat juga kan. Selain sehat bisa keren juga. Ya udah. bener, Iya. ngaca terus Iya. cakep deh gitu. Cakep. Iya kan ya? Kayaknya bagus nih ototnya. Iya, iya. Aduh, bahunya bagus gitu kan. Iya, Jadi iya. termotivasi lah kayak gitu dari situ sih sebenarnya. Bener. Ya. Tapi sorry, seminggu itu streaming berapa kali? Streaming 5 hari dalam seminggu. Iya, lebih Hari banyak. yang libur hari apa? Libur itu hari Rabu sama hari Minggu. Kenapa? Karena aku Rabu juga libur kerja kan, jadi ada pengen 1 hari aku off total gitu. Sama biasanya hari Minggu juga kadang pengen ada kegiatan selain streaming atau selain kerja gitu. Jadi ya udah ngambil off di weekend tuh itu. Cuman hari Sabtu aku memang untuk viewers aku sih, jadi aku nggak pernah malam mingguan sih sebenarnya gitu. Agak susah berarti malam mingguan ya. Sulit menemukan juga jadinya, jadi yang waktu susah nih dia nih gitu ya. Kalau dia ngajak, "Ci cabut ya malam minggu?" Enggak, aku mau sama sayur aku aja. Iya. Sayur tuh nama viewers Iya. aku BTW gitu. Iya. Sayur-sayur pada nonton ya? Oke. Ya. Ntar dibantu posting ya. Iya, Biar sayur nonton semua sayur ya. pasti nonton sih mereka. Sayur pasti nonton ya. Mm-mm. Siap. Terus kalau lagi off tuh ngapain? Kalau off biasanya mager di rumah atau enggak family time gitu. Seringnya sih aku ngajak ada hari di mana, biasanya hari Minggu tuh ngajak jalan keluarga gitu karena memang deket kan sama orang tua, sama ade, sama abang gitu. Jadi memang Berarti biasanya rumah rame nih ya? rumah kondisinya? rame, iya. Ini menyenangkan sekali. Mm-mm. Jalan, tapi nggak yang kayak kan ada ya kayak nggak gue sehari mau tidur aja. Ada, biasanya hari Rabu ya kayak gitu. Itu Rabu tuh. Iya, Rabu. Aku nggak nge-gym, nggak streaming juga. Biasanya hari Rabu tuh bangun siang terus kerjanya cuman gabut gitu ya kan. Buka-buka apa gitu, sosmed gitu. Kerjanya cuman tidur-tiduran aja. Hari Rabu full istirahat gitu. Rabu dan Minggu itu adalah rest day untuk gym. Iya. Sorry. Ini karena lagi belakangan lagi rajin nge-gym juga, lagi suka nge-gym dan masih nyari-nyari polanya gitu. Sepenting apa sih rest day itu? Pasti penting kan buat pemulihan otot kan gitu. Biasanya sebenarnya kalau awal nge-gym itu harusnya setiap 1 hari nge-gym besok istirahat, 1 hari nge-gym besok istirahat gitu. Idealnya gitu. Idealnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan memang mau 2 hari nge-gym, sehari istirahat, 2 hari nge-gym itu juga bisa gitu. Penting karena gitu. memang otot tuh apalagi kalau awal-awal ya otot kadang suka kaget, bisa aja cedera sebenarnya gitu ya. Jadi pegel itu ya penumpukan asam laktat, bisa juga ada sobekan-sobekan mikro, sobekan otot gitu karena ngangkat beban gitu. Jadi memang butuh rest day untuk memulihkan itu gitu ya. Kalau nggak rest dia nggak istirahat itu. Iya, Maksudnya nggak nggak pulih-pulih gitu nggak ya. pulih-pulih, takutnya nanti kalau misalkan gitu. kita maksain, apalagi awal nge-gym kan masih meraba-raba nih beban yang diangkat tuh segimana sih gitu ya kan. Nah biasanya kalau kita nggak istirahat dan maksa terus bisa bener-bener sobek gitu otot tuh. Oke. Gitu. Aku agak ambi sih soalnya. Sumpah, Ambis ya? maksudnya kayak ini kan sejujurnya ini ACL ini karena overweight. Overweight, ngerasa dulu main basket kayaknya aman-aman aja deh. Taunya pas overweight patah lah dia, robek lah dia Iya, kan. sobek. Terus sekarang ya mungkin jadinya jadi overweightnya itu nih yang jadi masalah nih sebenarnya gitu. Terus kayak Senin main basket, Selasa main basket, Rabu Muay Thai gitu. Iya. Terus tapi tiap hari pengennya dalam seminggu itu nge-gym 5. Istirahat Sabtu Minggu. Iya. Terus kayaknya rontok deh. Tapi enggak, ini Tetap dipaksain ya. enggak, karena ngerasanya kan makin sakit makin iya. kayaknya makin bener, tapi kayaknya salah deh gitu. Kayak Salah akhirnya sih, harus ngobrol aja sih sama yang ngerti gitu. Sebenarnya harus ada rest day gitu. Apalagi kalau ada cedera lutut atau misalkan cedera pernah patah atau gitu juga butuh rest day gitu. Karena memang otomatis anatominya tuh nggak sama kayak dulu, nggak sesempurna dulu kan kalau kena cedera tuh. Jadi otomatis memang beban harus dikurangin. Jadi beban ke lutut harus dikurangin juga gitu kan, nggak boleh terlalu maksain kegiatan juga gitu sih. Beban tuh harus dipertimbangin banget Iya, ya. harus dipertimbangin Soalnya kan kadang juga. kita ego lifting kan. Betul, iya, aku juga sering kayak gitu, makanya pinggang aku lagi sakit ini juga. Nah, ego lifting itu adalah kita kayak nggak, gue yang bisa lebih berat nih. Nggak, gue paling berat nih. Kayak kemarin abis ini apa namanya? Abis chest press. Iya, chest press. Iya. Terus ya santai-santai aja lah. Yang kalau beban tuh yang kayak yang si atas-atas lah. Iya. Terus datang nih ada orang keker, Mas join boleh ya? Boleh, iya boleh. Gantian. Dia
Tas, Iya, sampai maku bumi nggak? Kan sampai oh begitu. Iya kayak gitu. Terus dia, bener-bener gede banget. Iya. Mau ikutan. Aduh nggak bisa. Biasanya Rupanya kesanggupannya beda. emang gitu ego lifting. Aku juga jangan kan itu, aku udah setahun nge-gym aja kadang suka ini nggak kerasa nih pas nyobain tuh sakit pinggang, bisa ketarik tuh di sini karena memang core kita harus kuat juga kan, bisa ke pinggang gitu jadinya. Terus kemarin kayaknya sempat apa sih yang disebut overtrain? Overtrain adalah latihan yang berlebihan. Betul. Memang. Cuman memang kayak kemarin tuh sempat leg press. Tiba-tiba pembahasan kita sangat anak fitness. berubah banget ya pembahasannya. Iya. Leg press, agak-agak ego lifting, terus kunang-kunang. Iya. Susah nafas. Biasanya lagi so-soan aja sih, biasanya kayak 80, 100, tiba-tiba kayak 200 bisa. Bisa sih, dapat 4 cuman. Jadi kunang-kunang. Gitu, iya. Itu bahaya tahu. Bahaya. Soalnya kan sebenarnya kita apalagi leg day ya, itu lebih banyak ngelatih, itu lebih banyak ke core sih. Jadi memang engage core kan, lebih dari ketimbang kalau kita latihan upper body. Karena memang kaki kan numpu badan kan. Jadi memang manuver sebenarnya untuk bisa ngangkat atau misalkan leg press kayak gitu tuh, itu tuh manuvernya ngeden kan jadinya. Iya. Nah, ngeden itu bikin tekanan darah tuh tinggi sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita over ngeden itu bisa di usia yang lebih lanjut ya, maksudnya nggak sebagus masa muda ya gitu ya kan, dengan segala misalkan penumpukan makan lemak apa segala macam itu bahaya gitu, bisa bikin pecah pembuluh darah di otak gitu. Oh iya? Iya bisa, kalau udah parah banget. Jadi memang janganlah kayak gitu tuh. Terima kasih ya. itu kasus beratnya. Kasus beratnya. Tapi resiko itu sebenarnya bisa terjadi kalau masih ngotot-ngototan kayak gitu. Betul, gitu kan. Gitu. Betul. Ini buat yang lagi nge-gym jangan ego lifting ya. Iya, selain itu yang kasus berat ya. Kalau misalkan dengan nenek ya ketarik ototnya, cedera apa segala macam itu juga bisa gitu. Ego lifting kan. Iya. Itu sih sebenarnya. Tapi bahayanya ya itu. Jadi jangan kenapa bisa sampai kunang-kunang, itu namanya vagal reflex. Jadi memang karena tekanan darah yang tiba-tiba meningkat gitu, yang awalnya biasa tiba-tiba meningkat ya jadi gitu, jadi kunang-kunang, jadi sesak nafas gitu sih. Ya. Panjang pembahasan kita. Pertanyaan tadi terakhir siapa ya? Oh, pertanyaan pertama, astaga. Mana-mana jawabannya. Pertanyaan kedua dari @arfan_maulana. Minta tips biar kulit tetap cerah meski sering berada di luar ruangan. Harus minta tips biar kulit tetap cerah. Jadi harus bersih ya. Biar cerah itu kenapa bisa cerah itu bersih. Jadi kita harus rajin cuci muka. Tapi cuci muka juga ada aturannya gitu. Kalau misalkan kita cuci muka, misalkan setiap untuk yang Islam kan cuci muka terus deh. Nah itu memang membantu kan, itu bantu cerah. Tapi kalau misalkan memang buat yang nggak sholat gitu, cuci muka itu harus pakai sabun ya, harus pakai sabun. Tapi pakai sabun cuma boleh 2 kali sehari, pagi sama malam. Kalau misalkan kita overuse sabun cuci muka itu juga bisa ngerusak permukaan kulit lah, jadinya malah kusam gitu. Dan rajin-rajin aja gitu bilas muka pakai air gitu. Pakai air aja pakai gitu air ya. aja gitu. Sisanya ya pakai sabun, itu cuman pagi sama malam gitu. Gitu sih. Sisanya yang tadi aku sebutin, kurangin gula ya, makanan juga harus dijaga, sama banyak minum air putih gitu. Tapi aku gua nggak tahu ya, ini bener atau enggak. Setelah nge-gym, setelah lebih rajin olahraga, kulit lebih cerah. Betul. Itu kenapa ya? Ya karena balik lagi ke metabolisme gitu. Metabolisme jadi badan jadi bagus kan. Terus jadi tekanan darah, semua tanda-tanda vital kita jadi mendekati normal. Misalkan ada yang hipertensi jadi agak menurun gitu ya kan. Itu bisa membantu juga. Jadi dengan badan kita yang sehat itu pasti ngaruh ke glowing gitu. Kulitnya pasti glowing gitu. Iya. Berarti tambahannya. Boleh nambahinnya. Olahraga, bener deh, asli. Betul. Pas ngaca, kulit gue oke deh gitu. Fun deh. Pertanyaan ketiga. @subarkah12. Apa yang bikin Teh Eci selalu kuat dan kelihatannya ceria terus? Apa yang bikin Teh Eci selalu kuat dan kelihatan? Jadi sebenarnya yang bikin aku kelihatan kuat dan ceria terus itu orang-orang di sekitar sih gitu. Oke. Mungkin karena aku orang yang nggak pengen bawa bad vibes gitu ke orang-orang sekitar gitu, dan memang pengen nunjukin juga gitu kalau ya kan banyak yang selalu capek gitu, kelihatan capek gitu ya, pengen bantu
biar orang-orang yang capek itu jadi nggak capek gitu ya kan dengan kehadiran aku gitu sih sebenarnya. Gitu. Berarti ini ya, menjaga vibes positifnya itu Iya, ya. betul. Tapi kan kadang ada masalah. Iya, kalau ada masalah ya nggak ditunjukin kan biasanya kalau ada masalah. Biasanya kayak aku orangnya cenderung kalau ada masalah biasanya aku beresin dulu sendiri. Kalau misalkan nggak sanggup untuk menampung emosinya atau misalkan emosionalnya ya nangis apa segala macam, cari waktu sendiri gitu. Pergi kemana, ke coffee shop sendiri, ngopi, ngerokok gitu ya kan, bengong apa gitu. Me time aja Me gitu ya. time gitu sih. Iya ya. Dan jangan berlarut-larut kalau ada masalah ya. Iya, Ya jangan berlarut-larut. beresin lah ya gitu. Beresin dulu gitu. Satu-satu aja sih sebenarnya kalau buat masalah tuh. Nice. Yang keempat dari @lala_nirmala. Apa sih sebenarnya mimpi terbesar Teh Eci? Mimpi terbesar aku adalah pengen banyak uang sih sebenarnya, biar bisa bantu banyak orang. Jadi Tapi kayaknya mungkin poinnya bukan uangnya ya, bantu iya, banyak orangnya bantu ya. banyak orang gitu. Karena memang alhamdulillah mama dan papa ya, mereka sering bantu orang di sekitar aja yang di desa-desa. Karena aku lumayan di Kabupaten Bandung Barat ya, itu banyak banyak perkampungan gitu ya, dan banyak orang yang memang butuh bantuan kayak gitu. Jadi sering membantu orang-orang yang kekurangan. Terus mama sama papa juga bantu yayasan kanker anak. Jadi anak-anak kecil yang ada kanker gitu ya kan, bantu misalkan nyari rumah sakit, nyari obat-obatannya, nyari ambulans ya, apa segala macam. Jadi memang terinspirasi dari orang tua kan. Udah kebiasaan dari kecil jadinya. Iya, kebiasaan dari kecil. Jadi emang mimpi terbesar aku itu ingin banyak bantu orang gitu sih. In any way sebenarnya. Iya, nenek gitu. Cuman kalau di sini kan butuh uang gitu. Betul. Banyak orang yang butuh materi gitu ya kan. Benar. Buat beli beras apa segala macam. Udah gitu harga BBM mahal gitu ya Iya. kan. Harga ayam lagi naik juga gitu. Itu sih sebenarnya. Amin. Semoga. Dan yang kelima terakhir dari @nabianisrana. Kapan Teh masa-masa di titik terendah Teteh? Gimana cara mengatasinya? Nice. Dari tadi kita happy terus. Iya. Masa titik terendah aku itu di tahun 2019. Jadi 2019 kerja di rumah sakit. Aku bagian manajemen rumah sakit ya. Manajemen rumah sakit di Cikampek. Dan itu lumayan karena rumah sakitnya baru, terus aku juga anak baru nih, jadi banyak dikasih kerjaan gitu ya kan. Dan dulu tuh masih baru-baru lulus tuh, aku lulus 2016 2017 baru lulus kan, lagi ambisiusnya, lagi nyari-nyari aduh harus bener nih kerja gitu ya kan. Jadi segala dikerjain tuh capek kan gitu ya. Udah gitu pulang pergi aku dari Bandung Cikampek, pulang pergi dengan Berapa jam sih Bandung Cikampek? 2,5 jam. Pulang pergi? Iya, pulang pergi 2 jam sih sebenarnya gitu. 2,5 jam itu biasanya pulangnya gitu yang rada macet. Oh, sejam maksudnya? Perginya itu 2 jam. Jadi aku berangkat jam 5, jam 5:30 nyampe sana tuh jam 7:30 gitu. Soalnya masuk jam 7:30 gitu. 2 jam. Iya kan? Iya. Jadi kayak sehari itu bisa habis 4 jam gitu, iya, buat 4 jam di jalan Iya, doang. buat di jalan gitu. Dulu tuh pulang pergi Cikampek, terus ngerasa cocok di pekerjaannya, terus sibuk terus gitu ya kan, gak ada waktu buat keluarga karena memang capek gitu ya kan, pulang ke Bandung capek, weekend juga capek. Udah gitu dulu bener-bener yang 24/7 itu handphone harus nyala karena di manajemen kan. Jadi kalau ada masalah diteleponin, terus tengah malam juga bisa ditelepon. Dulu tuh giat banget di situ, ngerasa pekerjaan aku bagus. Tiba-tiba aku kenapa resign tuh karena ada satu masalah lah sama direksinya gitu ya. Karena ada satu masalah sama direksi, akhirnya resign. Karena resign dulu gajinya gede gitu kan, bayangin baru lulus kuliah tiba-tiba dapat gaji yang 2 digit gitu, kan lumayan ya. Terus tiba-tiba kita cabut kan nggak punya uang gitu ya kan. Wah itu stres banget karena di saat itu adik aku belum kuliah, jadi lagi siap-siap buat kuliah gitu ya kan. BTW orang tua aku udah nggak kerja dua-duanya. Terus papa juga lagi sakit jantung kan gitu kan, buat biaya pengobatan apa segala macam gitu. Jadi sempat stres di situ. Udah gitu ditinggal sama pasangan, ditinggalin karena perempuan lain gitu ya kan. Udah jatuh lah aku di situ di 2019 yang bener-bener ngerasa aduh hopeless banget, tau nggak, yang bener-bener aduh enggak lah, itu yang nangis terus-terusan sama berbulan-bulan. Tapi yang bikin bangkit lagi tuh ngelihat keluarga sih, balik lagi gitu. Aku emang deket sama keluarga, yang ngelihat keluarga tuh mereka nggak melihat aku sejatuh itu, tapi mereka suportif gitu, ngelihat kayak apa, ngajak jalan-jalan apa segala macam. Terus adik juga ngasih semangat gitu, meskipun aku kan deket sama adikku yang cewek kan, ya dia ngasih semangat ngeliat aku stres gitu karena mikirin biaya kuliahnya apa segala macam gitu. Jadi
sebenarnya karena melihat Ah. keutuhan keluarga aku gitu, jadinya semangat lagi gitu sih. Menyenangkan. Iya. Heartwarming ya. Sih gitu. Oke, abis pertanyaannya dan makasih banyak Teh Eci udah iya. ngobrol-ngobrol bareng kita. Sama-sama. Banyak banget obrolannya mulai dari kecantikan, olahraga, streaming, apalagi tadi nyanyi juga. Semoga sukses terus untuk apa yang dijalanin. Amin. Semoga tadi niatnya untuk membantu banyak orang terus tercapai. Aku yakin sekarang udah mungkin pasti juga udah jalan ya secara dokter juga gitu ya. Emang udah begitulah kerjaannya gitu ya. Nah, teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Teh Eci bisa follow Instagram aku di STEci ya, kayak es teh manis tapi manisnya diganti Eci, soalnya aku manis gitu. Alright. Iya sih. STEci. Iya sih. STEci, Twitternya juga sama STEci ya. Twitter STEci, YouTube STEci, Instagram juga STEci gitu. Nah, tapi kalian juga harus follow kita di di Instagram kita di @pamangrab.tv, dan kalian juga boleh DM kita sharing cerita-cerita kalian, karena nanti cerita kalian barangkali bisa membawa kalian di sini untuk ngobrol bareng kita. Nah, akhir kata dimanapun kalian berada, saya Rian. Aku Eci. Jangan lupa sebat dulu. Dah. So